Oke ya teman-teman, kembali lagi dengan gua Arnal. Kali ini gua ingin uji coba eksperimen sederhana ya guys ya. Oke, jadi eksperimennya, jadi ini adalah eksperimen apakah mending PCIe Gen 3 itu langsung dicolokkan ke motherboard atau kita pakai enclosure ya guys ya. Jadi langsung aja kita coba. Jadi enclosure-nya gua menggunakan enclosure dari NYK Supreme Office. Oke, ini nggak ada keterangannya ya guys ya. Nggak ada keterangan tipe NYK. Oh ada nih, NYK S1 ya guys ya. Dan untuk spesifikasinya ini biasa aja sih ya. Tulisannya sih Gen 3 kali 2 NVMe. Sedangkan kita punyanya Samsung SSD Samsung 980 guys ya. 980 itu berarti itu Gen 3 ya. Oke, dan SSD enclosure-nya seperti ini guys ya. Kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita dapat obeng dan baut-bautnya ya. Ada juga kabel dan SSD Samsungnya kita buka terlebih dahulu. Oke, nggak ada buku-bukunya ya. Oh, ini bukunya nih. Bukunya dilem guys. Nampak nggak ya, udahlah kalau nggak nampak. Bukunya dilem dan oke. Krempeng ya SSD-nya ya. Dan ini entah ada apa, nggak tahu nih. Ada gembungan. Ya nggak tahu lah ya. Mereka semuanya menggunakan kardus ya guys ya, berarti kertas ya. Mungkin untuk go green. Oke, ini dibuka seperti ini dan kita disediakan obeng kecil yang menurut gue ini obeng yang nggak bagus ya, karena nggak ada magnetnya, ini nggak bisa diangkut, bautnya harus gini nih. Dan ini nggak tahu menghilangkan garansi atau apa ya, tapi untuk membuka enclosure itu ya kita harus angkat guys, angkat seperti ini ya. Ya nggak tahu lah ini bisa diklaim atau enggak ya. Untuk bautnya ya yang besar ini, yang besarnya taruhnya di bawahnya ya. Jadi dia itu susah juga ya, webcam gua nggak bagus soalnya guys. Udahlah, kita pasang terlebih dahulu ya. Pokoknya cekungan yang sebentar. Nah, ini ya. Jadi cekungan yang besarnya itu di bawah dan yang kecilnya itu di atas, oke? Karena ini form factornya 2280 ya, berarti kita taruh yang paling belakang ya guys ya. Dan yang bikin susah itu nih harus disangkutin guys, bukan kayak di baut gitu dia. Jadi ini agak dikendorin dikit ya kan, biar dia bisa ditongak-tongek kayak gini nih, tongak-tongek. Aduh, terus diatur lagi webcamnya. Jadi harus bisa ditongak-tongek gini guys ya, harus bisa ditongak-tongek kayak gini. Baru saat masukkan SSD itu kayak gini. Nah, jadi pas masukkan SSD-nya harus dangak seperti ini kan, jangan ditekan ya dan kuat-kuat kali. Nah, itu
tutup gini, tapi ini ditarik dikit gini, nah, biar dia masuk. Kalau masih nggak masuk gini kan, nih nggak masuk nih, dia yang ininya dikendorkan. Nah, harus sampai dia bisa masuk. Nah, udah masuk gini ya kan, itu ditekan thread, baru nih dibaut. Yo. Jadi nih hitungannya ribet ya guys ya untuk memasang enclosure seperti ini. Dan bisa rawan patah guys, tipis nih ya. Karena SSD NVMe itu tipis. Baru kita baut di akhirnya biar dia tidak goyang-goyang, oke? Waduh. Oke, kabar buruknya bautnya hilang ya guys ya. Jadi kita tutup aja lah. Seret. Jadi gua bakal mencobanya di Crystal di Smart, dan ini gua colokkan ke USB 3.0 aja ya kayaknya. Daripada di sini kan disarankan USB 3.1 Type C Gen 2 dia maunya. Tapi gua udah coba dan kecepatannya itu sekitar 400 guys. Lebih rendah daripada SSD SATA ya. Tapi langsung aja kita colok ke USB 3.0, karena kan normalnya orang punya 3.0 gitu guys ya kan. Jadi langsung kita lihat. Ternyata gua belum punya aplikasinya guys ya, jadi kita download dulu Crystal di Smart. Waduh. Kenapa ini? Waduh, Crystal di Smartnya nggak bisa di download ya guys ya. Ini gua install yang lama ya, nggak apa-apa lah. Tapi kita cek dulu apakah SSD-nya kebaca. Gak kebaca ya guys ya. Oke, nggak kebaca, jadi kita cabut dulu. Udah lama nih nunggunya. Kita cabut.
kita nggak pakai inilah. Coba kita jalankan di 2.0, apakah bagus? Oke, itu kebaca. Tapi nggak kebuka ya guys ya. Untuk mengatasinya kita buka disinfo. Oke, di sini agak error ya guys. Kenapa ya?